Oke baik, perkenalkan nama saya Putra Markong Evak dengan NIM 2113010024, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan Perikanan, Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai nilai untuk UAS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, ragam dan variasi bahasa merupakan salah satu topik unik pada mata kuliah ini. Mahasiswa dan pengasuh mata kuliah berkolaborasi mendeskripsi, narasikan dalam diskusi kasus tentang pada situasi seperti apa pengguna bahasa menggunakan ragam bahasa dan pada situasi seperti apa variasi bahasa digunakan dalam sebuah komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa. Yaitu yang pertama adalah budaya dan letak geografis. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, dan sudah jelas bahwa masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat multi berbahasawan. Anggota masyarakat bahasa biasanya terdiri atas berbagai status sosial dan latar belakang budaya. Berkaitan dengan variasi bahasa, letak geografis suatu daerah yang menentukan variasi bahasa masyarakatnya. Ragam bahasa yang berkaitan dengan letak geografis disebut dialek geografis. Dialek geografis membahas variasi bahasa yang digunakan oleh penutur di daerah tertentu. Sebagai contoh yaitu suku Rote yang terletak di NTT. Meskipun mereka satu pulau, tetapi terdapat berbagai macam ragam bahasa mulai dari Roteti, Dengka, Lole, Baa, dan masih banyak lagi. Faktor kedua yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa adalah iptek. Arus globalisasi berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan, perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam era globalisasi, bangsa Indonesia harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu telah memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Ragam bahasa iptek sendiri adalah bahasa yang dipakai semua orang dengan bahasa atau bahasa yang baru yang dibuat manusia karena pengaruh ilmu. Hal ini tidak boleh dijadikan sebagai suatu kebiasaan karena akan mempengaruhi bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa yang tidak terpakai. Sebagai contoh, ragam bahasa iptek yaitu dalam berkomunikasi yang dulunya hanya berkomunikasi secara langsung, tetapi semakin berjalannya waktu, manusia sekarang lebih banyak melakukan komunikasi atau memberi informasi lewat sosial media, baik dalam bentuk handphone, laptop, komputer, dan sebagainya. Faktor ketiga yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa adalah sejarah. Ragam bisa diartikan sebagai variasi. Di dunia atau bahkan di Indonesia banyak sekali yang dimana dikatakan sebagai ragam bahasa. Ragam bahasa sendiri adalah suatu kumpulan variasi bahasa dari setiap negara atau daerah masing-masing wilayah. Terdapat banyak jenis ragam bahasa yang dibagi menjadi beberapa bagian, di mana bagian ini terdapat ragam bahasa dari cara penuturan, cara berkomunikasi, dan topik pembicaraan. Ragam bahasa terjadi karena ada pelafalan kata yang akhirnya digabungkan menjadi satu kosakata. Contohnya pohon dan apel, jika digabungkan menjadi pohon apel. Dalam ragam bahasa pun, pelafalan atau bahasa yang diucapkan setiap negara atau daerah berbeda-beda. Contohnya di negara Indonesia, pelafalan bakso yaitu bakso, sedangkan di Inggris pelafalannya menjadi meatball. Nomor 2, pada topik kalimat efektif, mahasiswa diberi ruang untuk memahami kaidah-kaidahnya. Terdapat 5 kaidah dalam konsep kalimat efektif, yaitu yang pertama kesepadanan, yang kedua kelogisan, yang ketiga kehematan, yang keempat keparalelan, dan yang kelima adalah kepaduan. Di sini ada contoh-contoh kalimat yang tidak efektif yang akan saya ubah menjadi kalimat yang efektif. Contoh kalimat yang tidak efektif yang pertama adalah pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena yang berhasil itu polisi,
bukan pencuri, dan yang berusaha menangkap adalah polisi, bukan pencuri. Kalimat yang kedua adalah Dirgahayu HUT RI yang ke-74. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat pemborosan kata, sebab kata Dirgahayu sudah melambangkan hari ulang tahun, sehingga tidak perlu lagi menambahkan kata HUT atau hari ulang tahun, sehingga kalimat efektifnya menjadi Dirgahayu Republik Indonesia ke-74. Kalimat yang ketiga adalah pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat tersebut tidak efektif karena pada kata rampokan seharusnya ditambahkan awalan P sehingga maknanya menjadi lebih jelas, yaitu perampokan. Kalimat yang keempat adalah Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak perlu menambahkan tentang, cukup Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Kalimat tidak efektif yang kelima adalah pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak perlu menambahkan kata lah di kata pilihlah. Jadi yang efektif adalah pilih salah satu jawaban dengan benar. Kalimat tidak efektif yang keenam adalah Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat tersebut tidak efektif karena bantal merupakan benda mati yang tidak dapat membalas pukulan Dian, sehingga kalimat efektifnya menjadi Dian berpukul-pukulan menggunakan bantal. Nomor 3, belakangan ini implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia baik pada tataran kata maupun kalimat terkesan dirusaki oleh generasi muda. Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia. Semisal HP, komputer, MC, mikrofon, tisu, OTW, dan seterusnya. Berikan pendapat Anda sebagai generasi muda peduli implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia dan solusi yang solutif atas persoalan ini dalam karangan persuasi sebanyak 2 paragraf. Agar implementasi kedudukan bahasa Indonesia menjadi beraturan adalah dengan cara memiliki kesadaran diri bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang mampu menyatukan berbagai suku di daerah. Kedua, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari dengan memperhatikan situasi dan konteks yang sedang berlangsung. Yang ketiga, penguasaan bahasa asing memang sangat diperlukan, apalagi di era digital seperti ini, terutama bahasa Inggris. Tetapi masyarakat yang sadar sejarah bangsa Indonesia seharusnya paham kapan kita harus berbahasa Indonesia